Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Tuan Takur. Kali ini Tuan Takur akan bercerita sebuah film romantis. Film ini bercerita seorang gadis yatim piatu dengan seorang pemuda lontang-lantung gak jelas pekerjaannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap standby di channel ini ya. Awal film kita diperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang menunggu ayahnya pulang dinas. Dengan membawa balon warna-warni, ia tampak senang dan langsung memeluk ayahnya itu. Tetapi itu semuanya hanyalah mimpi dari seorang gadis itu. Sebut saja gadis itu bernama Taek. Taek tinggal bersama paman, bibi, dan ketiga anaknya karena orang tuanya sudah meninggal semuanya. Hari-hari Taek sangatlah sulit di rumah itu. Ia selalu dianggap seperti pembantu dan beban di rumah itu. Masa kecil sudah berlalu dan kini Taek sudah besar dan dewasa. Ia bekerja di sebuah ladang sebagai pemetik kapas. Suatu hari ketika Taek berangkat ke ladang, seorang pemuda menumpang di mobil truk yang ia tumpangi juga. Pemuda itu bernama Jagjit Singh dan ia seorang mahasiswa dan ia mempunyai dua teman yang bernama Baga dan Tarsem. Jagjit pertama kali melihat Taek di mobil itu. Sejak itu, Jet penasaran dengan Taek dan selalu memandanginya dari kejauhan. Hingga malam hari pun ia tak dapat tidur karena teringat Taek. Pagi harinya Jet ikut ke ladang dan di sana ia hanya mencuri-curi pandang lagi kepada Taek. Dari sini Jet jelas suka kepada Taek, tapi masalahnya teman Taek yang bernama Tarsem juga suka kepada Taek. Dan Tarsem adalah anak pemilik kebun kapas tempat di mana Taek bekerja. Dengan memamerkan kekayaan keluarganya, Tarsem mencoba menembak Taek di tengah kebun kapas. Tapi di situ Taek menolak mentah-mentah Tarsem. Malahan ia terlihat kesal karena Tarsem. Dan tanpa sengaja Taek bertemu Jet di jalan dan Jet pun jadi pelampiasan kekesalan Taek terhadap Tarsem. Hari berikutnya, Jet lagi nongkrong bersama Tarsem dan Baga. Ia kedatangan seorang penjual buku panduan untuk membuat hati wanita luluh. Dan dengan saling jaga gengsi, mereka bertiga memilih untuk tidak membeli buku tersebut. Dan malam harinya terlihat Jet yang sedang seperti belajar. Kakak Jet pun sampai heran melihat Jet yang sekarang mulai rajin belajar. Tapi ternyata buku yang Jet baca adalah buku panduan meluluhkan hati cewek yang tadi siang ia pura-pura tidak tertarik saat ditawari penjual buku. Buku itu tertulis untuk mengambil segenggam tanah di kuburan, lalu mintalah doa kepada orang pertama yang dijumpai. Setelah itu, sebarlah tanah itu di sekitaran rumah orang yang kau sukai. Pagi petang, Jet pergi ke kuburan untuk mengambil tanah. Dan saat ia mengambil tanah, tiba-tiba di belakangnya terlihat putih-putih dan mengagetkan Jet. Dan ternyata itu adalah Baga dan Tarsem. Dan gak taunya mereka berdua secara diam-diam juga membeli buku tersebut. Dan setelah dari kuburan, Jet pulang. Dan di jalan ia bertemu seorang bapak-bapak pengembala. Ia pun lalu meminta doa kepadanya. Tetapi bapak-bapak itu malah ngasih wejangan kepada Jet bahwasanya jika ia memang suka kepada seorang wanita, ia harus membuktikan dengan tulus. Dan niscaya perempuan itu akan membalas cintamu dengan tulus juga. Sampai di sini Jet sadar bahwa yang ia lakukan adalah perbuatan tidak benar. Dan hari berikutnya Jet diam-diam pergi ke rumah Taek dan membantu Taek mengerjakan pekerjaan rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Taek. Hari berikutnya di ladang kapas terlihat Jet menambahkan kapas hasil petikan Taek supaya hasilnya lebih banyak. Tetapi Taek malah marah dan tidak mau dibantu oleh Jet. Karena cara seperti itu Taek menganggapnya curang. Jet pun pergi, akan tetapi Taek diam-diam memandangi Jet karena ia tahu bahwa yang membantu bersih-bersih di rumahnya adalah Jet. Malam tiba dan Jet pun bertemu Taek di jalan. Taek pun bertanya kepada Jet, apakah yang membantu bersih-bersih di rumahnya itu adalah Jet? Tapi Jet mengelak dan ia tidak mengakuinya. Tapi dengan begitu, Taek malah semakin respek kepada Jet. Dan keesokan harinya Taek kembali menemui Jet untuk mengucapkan terima kasih karena sudah baik kepadanya.
Sejak saat itu mereka semakin dekat dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh. Hari berikutnya Taek bertemu Tarsem untuk mengambil bayarannya, dan di situ Tarsem mencoba menembak Taek. Karena Taek kembali menolak Tarsem, akhirnya Tarsem menjelek-jelekan Jet bahwa Jet adalah orang miskin dan ayahnya sampai bunuh diri karena terlalu banyak menanggung hutang. Dan kini akhirnya Jet dan kakaknya yang menanggung utang-utang tersebut. Bahkan Jet ingin menjual tanah untuk membayar utang tersebut, kata Tarsem. Selepas itu Taek menemui Jet dan bertanya kenapa Jet ingin menjual tanahnya. Dan Jet pun menjelaskan bahwa dirinya banyak menanggung utang setelah ayahnya meninggal. Lalu Taek memberikan semangat bahwa ayahnya rela mati untuk tanah ini supaya tidak terjual, dan kau malah mau menjualnya. Jet pun menjawab bahwa dia tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak bekerja dan dia terlalu bodoh untuk mencari kerja. Taek pun berkata bahwa kau harus lulus kuliah dan mencari kerja supaya kita bisa bersama. Lalu kita mau makan apa kalau kita bersama menikah tanpa kau bekerja? Dan lalu Taek pun pergi meninggalkan Jet. Singkat cerita 13 bulan berlalu, Taek pun kembali ke ladang untuk memanen kapas. Namun ia banyak bengong dan bersedih karena di situ banyak mengingatkan seorang Jet. Sepulang dari ladang di jalan seorang menanyakan Jet kenapa sekarang dia jarang ada di ladang. Dan pamannya pun menjawab bahwa dia akhir-akhir ini suka tidur di kampus dan ia rajin buat kuliahnya. Mendengar itu Taek pun senang karena Jet sungguh-sungguh belajar supaya cepat lulus dan mendapatkan kerja. Lalu kita menuju Jet di kampus yang sedang ujian. Seorang teman perempuan Tasfer namanya yang duduk di belakangnya ingin mencontek jawaban Jet. Tapi lembar jawaban Jet malah diambil Tarsem yang duduk di depannya, dan itu membuat mereka diusir dari ruang kelas oleh dosennya. Di luar Tasfer berkata bahwa Jet sudah nggak asik lagi. Ia hanya memikirkan pelajaran dan tidak seperti dulu lagi. Tasfer mengundang Jet di hari ulang tahunnya supaya Jet gak belajar terus kerjanya. Jet pun datang dan menemui Tasfer. Dan ternyata Tasfer hanya mengundang Jet untuk merayakan ulang tahunnya. Di situ Tasfer menembak Jet karena sebenarnya Tasfer suka kepada Jet. Tapi Jet malah bercerita tentang Taek kepada Tasfer, bahwa ia rajin belajar supaya cepat lulus dan bisa mencari kerja demi Taek, karena ia sangat mencintai Taek. Tasfer pun bisa mengerti dengan keadaan Jet. Ia malahan membujuk Jet supaya menemui Taek dan terus berjuang demi cinta sejatinya. Keesokan harinya Jet pulang ke kampungnya, dan ia pun terlihat senang melihat Taek. Kemudian mereka bertemu. Jet mengatakan bahwa sekarang ia akan segera lulus dan akan mencari pekerjaan. Taek pun menjawab bahwa Taek tidak menyuruh Jet lulus kuliah dan menjadi orang kaya untuk bersamanya. Namun Jet harus lulus, lalu lamarlah aku, dan kita akan berjuang bersama. Tak lama kemudian Jet menemui Tarsem yang sedang ritual sembahyang. Tarsem bercerita bahwa hidupnya sungguh merana. Ia mendapatkan istri yang super galak dan ia sedang mencari cara untuk mengerjainya. Tetapi belum kelar bercerita istrinya telepon dan ia langsung ngibrit pulang karena takut sama istrinya. Hari berikutnya terlihat Jet bertemu dengan Taek. Ia memberikan sebuah HP untuk Taek supaya lebih gampang untuk komunikasi, karena Jet harus kembali ke kampus untuk mengurus kuliahnya. Meski mereka berpisah jauh, mereka selalu ada kabar dan waktu untuk berbagi kabar. Taek bercerita bahwa ia bekerja sebagai pembantu di rumah majikannya selagi musim panen kapas belum datang. Taek juga curhat bahwa dari kecil ia tidak merasakan kebahagiaan hidupnya, sengsara ia tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua. Lalu ia juga bercerita bahwa sebenarnya keluarga ayahnya tidak setuju. Ayahnya dulu menikah dengan ibunya karena ibunya seorang muslim. Karena itulah Taek tidak diterima juga di keluarga ayah maupun ibunya. Suatu hari rumah bibi Taek kedatangan tamu yang berniat untuk melamar Taek. Bibinya setuju dengan syarat uang mahar 80.000 rupiah. Bibinya berkata kepada Taek bahwa dirinya sebentar lagi akan bebas dari gadis gak berguna sepertimu, karena sebentar lagi kau akan menikah. Sementara itu Taek menelepon Jet. Ia bertanya kapan Jet lulus dan mendapatkan pekerjaan. Dan Jet pun menjawab bahwa ia sebenarnya sedang bingung. Ia baru ingin menyelesaikan skripsinya, tapi ia juga belum bayar uang kuliahnya. Jet menjawab mungkin 5 bulan lagi ia akan lulus. Mendengar itu Taek pun gak tega. Ia gak jadi ngasih tahu bahwa ia sebenarnya akan segera dinikahkan.
Tek malah menyuruh Jet pulang. Sesampai di kampung, mereka pun bertemu, dan Jet memberikan perhiasan peninggalan ibunya kepada Jet untuk dijual supaya Jet bisa membayar uang kuliahnya. Jet menolak perhiasan itu, namun Tek memaksa dan lalu ia pergi meninggalkan Jet. Hari berikutnya terlihat Tek di acara lamarannya. Ia terlihat sedih dan hanya terdiam karena ia tidak bisa menolak dan berbuat apa-apa lagi. Lalu kita diperlihatkan Tek dan Jet bertemu lagi di sebuah taman. Jet memberikan satu kotak kue, Jet pun terlihat suka. Lalu Tek mengembalikan HP-nya kepada Jet dan bilang bahwa ia sudah tidak memerlukan lagi. Jet pun bingung kenapa Tek seperti itu. Tek pun bercerita bahwa ia akan segera menikah dan sudah dilamar oleh seseorang tukang pemborong pengaspal jalan. Lalu Tek berpesan kepada Jet supaya kuliahnya cepat selesai dan segera mencari kerja agar kelak nanti istri dan anak Jet bangga melihat ayahnya. Tek pun pergi dengan senyum manisnya seolah tiada sedih di hatinya, dan Jet pun hanya bengong seolah tak percaya dengan perkataan Tek. Jet pun punya ide dan ia pergi bersama Tarsem dan Baga untuk menemui calon suami Tek. Mereka pun bertemu calon suami Tek yang bernama Gulwider. Jet mengatakan kepada Gulwider bahwa Tek adalah wanita nggak benar. Ia mempunyai pacar 3 sekaligus dan Jet meminta Wider untuk membatalkan pernikahannya dengan Tek. Setelah itu mereka bertiga menuju rumah. Tetapi di jalan Jet teringat kebaikan Tek. Lantas ia pun merasa tak tega karena sudah mengatakan hal-hal yang buruk tentang Tek. Jet pun kembali menemui Wider calon suami Tek. Dan akhirnya Jet bercerita bahwa dirinya dan Tek saling mencintai. Jet meminta Wider supaya membatalkan pernikahannya. Jet juga bersedia mengganti mahar yang sudah diberikan kepada bibi Tek. Mendengar cerita Jet, Wider merasa turut bersedih. Wider pun akhirnya berkata bahwa ia akan membatalkan pernikahannya dengan Tek. Keesokan harinya Wider menemui Tek. Ia mengatakan bahwa Jet sudah menemuinya dan meminta pernikahannya dibatalkan. Tetapi tiba-tiba saja Wider marah. Ia tak terima bahwa Tek rupanya sudah punya pacar. Wider juga marah-marah kepada paman juga bibi Tek. Ia juga meminta pernikahannya dengan Tek dipercepat. Lalu Sin menunjukkan paman Tek yang sedang menemui ayah Tarsem dan maksud kedatangannya adalah untuk meminjam uang untuk melaksanakan pernikahan Tek. Tarsem yang sedang di rumah pun mendengar pembicaraan kedua orang tua itu. Lalu ia segera menelpon Jet dan memberitahukan bahwa Jet telah ditipu Wider. Wider tidak membatalkan pernikahannya. Ia malahan meminta agar dipercepat pernikahannya. Jet pun meminta tolong kepada Tarsem supaya Tarsem menemui Tek, supaya Jet bisa bicara dengan Tek melalui telepon. Lalu Tarsem mengajak Baga pergi ke rumah Tek. Ia mengatakan bahwa ia diutus ayahnya untuk memberikan hadiah untuk Tek. Dan akhirnya Tarsem menemui Tek dan memberikan teleponnya yang sudah tersambung dengan Jet. Jet meminta waktu 2 hari, bagaimanapun caranya 2 hari itu Tek nggak boleh menikah. Dan Jet akan menjemput Tek apapun kondisinya. Tek pun menjawab, ia akan menunggu Jet di gudang milik majikannya. Ia akan bersembunyi di situ untuk menunggu Jet. Malam tiba dan terlihat bibi Tek sedang mencari Tek karena tiba-tiba saja Tek hilang. Dan gak taunya Tek menginap dan sambil bersembunyi di gudang di bawah meja tempat majikannya. Saat pagi tiba, Wider marah-marah kepada keluarga Tek. Kenapa Tek bisa hilang dan kalian tak bisa menjaga Tek? Lalu terlihat Jet pulang ke desanya. Di situ terlihat Wider yang sudah kelihatan marah-marah karena Tek hilang, tapi Jet sudah kehilangan kesabarannya. Wider malah diajar oleh Jet beserta anak buahnya. Lalu di gudang terlihat Tek yang sekarat, hampir mati karena sudah 2 hari tanpa makan dan minum, bersembunyi di kolong meja karena menunggu kedatangan Jet. Jet pun datang ke rumah majikan Jet, berhasil membuat Tek sadar. Ia bercerita bahwa ia tak melanjutkan kuliahnya. Ia tak sanggup menjual perhiasan yang Tek berikan kepada waktu itu. Tetapi Jet malah ikut pelatihan tentara India dan ia menjadi tentara sekarang. Mendengar itu Tek terharu senang dan bangga kepada Jet. Lalu mereka berdua menuju ke rumah paman dan bibi Tek. Sesampainya di rumah, pamannya terdiam dan Tek pun berkata, "Paman, aku berterima kasih karena paman dan bibi sudah merawatku. Tetapi pada saat kemarin kalian memberikanku kepada Wider dengan uang sebesar itu, hatiku merasa sakit karena paman dan bibi seperti menjualku.
Bila hargaku hanya 80.000 rupiah, maka aku akan menggantinya. Tetapi aku mohon restui hubunganku dengan Jet, karena ia adalah cinta sejatiku. Bibinya pun datang dan terlihat marah. Ia mengambil sebatang kayu untuk menghajar Tek, tetapi pamannya langsung meminta kayu itu dari bibinya. Pamannya malah balik memukuli bibinya dengan kayu itu. Rupanya paman Tek sudah sadar setelah mendengar perkataan Tek. Pamannya pun bicara kepada bibi Tek, bahwa kemarin si Wider kesini dengan marah-marah dan mencaci kita. Dan kamu hanya diam saja, sedangkan sekarang keponakan kita datang dengan memohon kamu ingin memukulinya malahan. Tek pun meminta pamannya agar tidak memukuli bibinya lagi. Dan Tek pun berkata, meskipun bibi tidak pernah memberikanku makanan enak, tapi dia tetap memberikanku makan. Meskipun bibi tidak mengizinkanku tidur di dalam rumah, tapi bibi tetap memberikanku tempat tinggal. Dan aku berterima kasih kepada kalian telah merawatku sejak kecil. Dan kini aku mohon restui aku menikah dengan orang yang aku cintai. Akhirnya bibinya pun sadar dengan kesalahannya. Bibinya menangis dan memeluk Tek sambil meminta maaf. Dan scene selanjutnya memperlihatkan pernikahan antara Jet dan Tek. Pernikahan itu dilakukan secara sederhana dan khidmat. Setelah menikah, Jet harus kembali ke satuan tentaranya untuk bertugas. Dan scene terakhir terlihat Tek yang sedang menunggu Jet pulang dengan membawa balon warna-warni. Mereka hidup bahagia dan saling mencintai, hingga hutang-hutang ayah Jet sudah mampu dibayar. Dan film pun selesai. Nah, carilah pasangan hidup yang memang mencintai kita agar masalah apapun yang menerjang bisa kita atasi bersama-sama dan untuk dijadikan pembelajaran hidup. Dukung terus channel Tuan Takursing. Sampai ketemu dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.